Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Fikih Sunnah Wanita. Bagi yang belum punya bukunya, silahkan nanti beli kredit. Insyaallah harganya sama dengan harga tunai. Baik, kita setelah membahas tentang masalah beberapa benda najis dan bagaimana cara membersihkannya. Barang najis ada berapa? Macam-macam najis ada berapa? Ada 3. 1, najis berat. Nama lainnya apa? Mughalladhah. 2, najis ringan. Sebutannya mukhaffafah. Yang ketiga, najis pertengahan, mutawassithah, antara mughalladhah dan mukhaffafah. Cara belajar tentang najis, Anda hafalkan mughalladhah, Anda hafalkan mukhaffafah, sedangkan yang pertengahannya selain itu. Baik, pada prinsipnya segala sesuatu yang najis itu harus ada dalil. Segala sesuatu yang najis harus ada dalil. Sehingga kita menyebut ini najis itu harus berdasarkan dalil. Karena hukum asal segala sesuatu adalah suci. Saya ulang, hukum asal segala sesuatu adalah suci. Sehingga ketika kita menyebut najis harus punya landasan, yaitu punya dalil. Kamu mengatakan ini najis, apa alasanmu? Apa dalilmu? Kalau dia nggak punya dalil, maka pada prinsipnya itu tidak najis. Sekarang saya mau tanya, air liur itu najis atau suci? Air liur, air liurnya siapa? Air liurnya kita semua. Najis atau suci? Suci. Atau najis? Sehingga kalau tidur di masjid terus ngeces, itu suci atau najis? Najis. Suci. Apa dalilnya kalau air liur itu suci? Ya? Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Jenengan makan itu pakai air liur nggak? Pasti ya. Karena kalau enggak engkau garing dunia itu nggak bisa. Sehingga di mulut ini sudah ada pelumas dari makanan yang kita kunyah. Maka orang ketika makan, dia kalaupun nggak minum bisa dia ngunyah. Dan itu bercampur dengan air liur. Dan kita setiap hari menelan air liur, bahkan tanpa sadar. Karena gerakan kelenjar saliva, kelenjar yang mengeluarkan air liur itu sifatnya di bawah atau di luar kesadaran. Sehingga saat kita ngunyah keluar air liur, kalau itu najis, jenengan menelan najis. Dan barang najis tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua, muntah itu najis atau suci? Muntah. Najis atau suci? Najis. Kenapa najis? Kalau kotor, air liur bisa jadi kotor. Ada orang meludah. Ludah itu kotor enggak? Orang menganggap ini kotor, tapi itu tidak najis. Muntah itu najis atau suci? Suci. Kenapa? Hukum asalnya suci. Sebab tidak ada dalil yang mengatakan kalau muntah adalah najis.
Dan di antara bukti bahwasanya muntah itu suci itu adalah makanan yang kita konsumsi. Kecuali jika yang keluar bentuknya kotoran. Tapi kalau masih berada di lambung, muntah itu yang ada di mana? Di lambung. Kalau dia sudah masuk usus sampai akhirnya masuk rektum, usus besar, itu nggak mungkin muntah, nggak mungkin balik, itu nggak mungkin. Tapi kalau dia berada di lambung masih mungkin untuk balik. Maka yang berada di lambung ini statusnya suci. Sehingga orang muntah biasanya setelah muntah ngapain? Minum. Ada bekas-bekas muntahan di tenggorokan. Dan itu balik ketika dia minum. Saat dia minum, maka bekas muntahan tadi masuk ke kerongkongan, lalu kemudian dia telan lagi. Kalau itu suci, kalau itu najis, maka tidak boleh untuk ditelan. Selanjutnya yang ketiga, ingus najis atau suci? Suci. Najis. Najis atau suci ingus? Umbel itu najis atau suci? Kalau nggak ngerti ingus ya. Ada anak ingusan, itu najis atau suci? Suci. Kenapa? Tidak ada dalil yang menunjukkan kalau itu najis. Sehingga kadang ada orang yang dia kebuntu ingus di rongga hidungnya, alergi dingin, alergi debu, alergi aroma yang menusuk, itu bisa menyebabkan orang mengeluarkan ingus. Tapi tiba-tiba gugur itu, ketika rontok ketelan. Saat ketelan najis atau suci? Suci. Andaikan najis, jenengan harus keluarkan, sebab kita tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang najis. Baik, insya Allah dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, judulnya Sunanul Fitrah. Halaman berapa? Di buku halaman berapa? Sunnah Fitrah. Halaman berapa? 12. Halaman 12. Silakan yang punya bukunya buka halaman 12. Yang nggak punya buku buka HP-nya halaman 12. Kita akan bahas tentang Sunanul Fitrah. Apa sih yang dimaksud dengan Sunanul Fitrah? Sunan itu bentuk jamak dari kata sunnah. Jamaknya sunan. Maka kalau Anda mendengar ada buku judulnya Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, itu maksudnya adalah buku yang isinya membahas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah itu yang dimaksud adalah ajaran. Makna kata sunnah artinya adalah ajaran. Sehingga arti dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam artinya apa? Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan, jenengan mengenal sunan ada berapa? 9. Sunan Kalijogo, Sunan Ahmad. Bukan itu ya. Sunan tadi ini adalah bentuk jamak. Bentuk jamak dari kata apa? Sunnah. Dan makna sunnah Nabi, kalau ada istilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maknanya adalah ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita membahas tentang sunnah Nabi, maksudnya adalah ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buku judulnya Sunan Abu Dawud. Terus apa lagi? Sunan Tirmidzi. Terus Sunan Nasai, Ibnu Majah. Sunan-sunan seperti ini kenapa disebut sunan? Karena buku ini berisi kumpulan ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sunan Abi Dawud bukan karena beliau jadi sunan ya. Sunan Abi Dawud itu sunan keberapa toh Pak? Sunan Tirmidzi sunan keberapa? Itu nama buku. Nama aslinya bukan sunan.
Abu Dawud As-Sijistani, ya. Abu Isa At-Tirmidzi. Jadi buku ini adalah nama buku. Baik. Selanjutnya ada istilah sunnah fitrah. Fitrah maknanya adalah kondisi asal penciptaan manusia. Kondisi asal penciptaan manusia. Sehingga manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi normal membawa fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi normal membawa fitrah. Allah Ta'ala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah, di mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Nah, fitrah manusia itu ada dua. Fitrah manusia itu ada dua. Yang pertama adalah fitrah berkaitan dengan keyakinan atau ideologi. Yang kedua, fitrah yang berkaitan dengan fisiknya. Fitrah manusia ada fitrah yang berkaitan dengan keyakinan, ada fitrah yang berkaitan dengan fisik. Fitrah yang berkaitan dengan keyakinan adalah tauhid. Maka ajaran tauhid mengesahkan Allah, mengakui adanya Tuhan, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, itu fitrah keyakinan. Sehingga orang yang berbuat syirik, maka dia bertentangan dengan fitrahnya. Orang yang dia tidak mengakui adanya Tuhan, itu juga bertentangan dengan fitrahnya. Maka setiap orang yang dia bertentangan dengan fitrahnya, hidupnya pasti nggak tenang. Dan Anda bisa tanya kepada orang musyrik, kamu dengan keyakinan kayak gini, apakah hidupmu tenang? Yakin mereka akan mengatakan, saya selalu galau dan dipenuhi dengan keraguan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menyebut ahlul kitab, mereka sebagai orang yang dalam kondisi bingung, mereka dalam kondisi ragu, karena mereka punya akidah yang tidak sejalan dengan fitrah. Baik. Sehingga para ustadz yang mengajarkan tauhid, mengajarkan tentang mengesahkan Allah, itu sebenarnya adalah dakwah mengajak manusia untuk kembali kepada keyakinan yang sesuai fitrah. Orang ateis ketika dia tidak mau mengakui adanya Tuhan, itu nggak tahan lama. Pilihannya dua, kalau nggak stres bunuh diri, atau dia pindah kepada agama yang berkeyakinan. Sehingga walaupun mereka itu saling memotivasi, nggak ada Tuhan, nggak ada ini, tetap hatinya itu mengatakan ini nggak mungkin nggak ada Tuhan. Sehingga ketika orang punya ideologi yang bertentangan dengan fitrahnya, pasti nggak nyaman. Sedangkan orang yang dia sejalan dengan fitrahnya, hidupnya lebih tenang, lebih nyaman. Dia punya panduan, dia punya pegangan, dia punya tempat bersandar, yaitu Tuhannya Azza wa Jalla. Yang kedua, fitrah fisik. Fitrah yang berkaitan dengan kondisi fisik. Fitrah yang berkaitan dengan kondisi fisik, contohnya potong kuku, kemudian mencukur bulu yang disyariatkan untuk dicukur, berkhitan, dan seterusnya. Dan inilah yang dibahas dalam kajian fikih. Ini dibahas dalam kajian fikih. Dan orang kalau dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan fitrah fisiknya, pasti nggak nyaman. Misalnya ini kabeh wajah dibolongi, ini dibolongi, kadang kan kelopak mata yang dilubangi ada ya, sehingga serba dilubangi itu. Orang-orang yang aneh-aneh itu kan sampai batuk saja dilubangi. Kemudian di sini
Janggut itu dilubangi, dikasih jarum, masya Allah. Kita kalau lihat penampilan anak-anak pang gitu ya, semuanya serba dilubangi, sampai telinga bagian ini ya, ini juga kadang dilubangi. Kadang dia pakai cincin di di tempat anting sampai molor tuh. Itu semuanya tindakan yang bertentangan dengan fitrah, dan orang kayak gini hidupnya pasti nggak nyaman. Saya lihat ada orang yang kukunya panjang, kayak mikir, ini makannya gimana orang kayak gini? Dan dia akan selalu menjaga jangan sampai kuku itu lepas, jangan sampai kuku itu patah, sehingga dia akan selalu hati-hati, dan akhirnya jadi nggak nyaman. Maka setiap orang yang bertentangan dengan fitrahnya, dia pasti hidupnya nggak nyaman. Selanjutnya, fitrah fisik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Apa dalilnya kalau laki dan perempuan itu berbeda? Buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Allah berfirman, "Wa laysad dzakaru kal untha." Surat Ali Imran ayat 36. Di surat Ali Imran ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa laysad dzakaru kal untha." Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan fitrah fisiknya laki dengan perempuan itu berbeda. Sehingga laki-laki yang pakai tindik itu tidak sejalan dengan fitrah. Perempuan yang gundul rambut itu tidak sejalan dengan fitrah. Oleh karena itu, dua hal ini cara mereka berpakaian dipisahkan. Sampai Nabi SAW memberikan laknat bagi wanita yang meniru lelaki, wanita meniru gaya lelaki, atau lelaki yang meniru gaya wanita. Jadinya apa ini? Kalau wanita meniru lelaki namanya apa? Tomboy. Kalau laki meniru wanita, melambai. Dua-duanya dilaknat. Dan sekarang ini jadi tren, masya Allah. Sehingga orang itu bangga. Lanang niru wedok, wedok niru lanang, itu dibanggakan. Karena sekarang zamannya orang itu bersensasi, pengennya biar kelihatan sensasional, dikenal banyak orang, akhirnya bikin yang aneh-aneh. Kalau mau membuat sensasi, sebenarnya gampang saja ya. Orang kalau merusak itu kan pasti membuat sensasi. Sehingga segala yang rusak itu pasti dia bertentangan dengan fitrah. Maka Nabi SAW melaknat wanita yang meniru gaya lelaki atau lelaki yang meniru gaya perempuan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La'anallahu al-mutakhannisina minar rijal, al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal." Allah melaknat lelaki yang meniru gaya perempuan atau perempuan yang meniru gaya lelaki. Maka ajarkan anak kita yang masih kecil untuk bergerak sesuai fitrah. Sehingga anak lanang dikasih dolanan cah lanang, anak wedok dikasih dolanan cah wedok. Kalaupun kemudian ada anak Anda yang beda sendiri, kakak-kakaknya perempuan semua, sing ragil lanang dewe, itu bisa berbahaya ya. Kecuali kalau kemudian mendapatkan perhatian khusus. Ojo sampai anak lanang ini mainan pakai mainan kakaknya, boneka, alat masak dan seterusnya, nanti dia bisa melambai. Maka dia diarahkan dengan mainan yang menunjukkan dia adalah seorang lelaki, diajak lari, habis lari
kemudian mancing lelaki nggak? Sepak bola, habis itu nyemplung sumur. Itu insya Allah dia akan lebih tertata sebagai anak lelaki. Sudah? Insya Allah sampai di sini bisa dipahami ya? Baik. Maka perempuan tidak boleh niru lelaki, lelaki tidak boleh niru perempuan. Kebiasaan apa Pak yang perempuan tuh niru lelaki? Dulu ya. Ada seorang sahabiat yang menggendong busur panah. Lalu kemudian dikomentari oleh sahabat yang lain. Rasulullah SAW melaknat wanita yang meniru lelaki. Jadi gendong busur panah saja itu dianggap meniru. Bal-balan, wong itu bal-balan enggak? Tidak. Itu kebiasaan siapa? Lelaki. Ada beberapa olahraga yang itu menjadi kebiasaan lelaki. Maka ibu-ibu tidak usah latihan panah ya. Ibu-ibu tidak perlu latihan bal-balan karena itu kegiatan lelaki. Baik, berikutnya ada juga sunnah fitrah. Ada sunnah fitrah yang berlaku bagi semua, sehingga dia bersifat sunnah fitrah yang universal. Lelaki bisa, perempuan bisa. Maka dua-duanya disyariatkan. Sekarang kita akan baca keterangan yang disebutkan dalam buku. Anda bisa lihat di halaman berapa tadi? 12 ya. Sunnah fitrah. Penulis menyebutkan sunnah fitrah adalah sunnah-sunnah yang biasa dikerjakan oleh para nabi dan rasul sejak dahulu. Sebagian orang mengartikan sunnah fitrah dengan agama, sehingga sunnah fitrah bisa juga berarti sunnah yang bersumber dari ajaran agama. Artinya dari para nabi masa silam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka mengajarkan prinsip semacam ini dan semuanya seragam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-fitratu khamsun. Sunnah fitrah itu ada 5. Khitan, istihdad, qassus syarib, taqlimul adfar, wa nutful abad. Yang pertama khitan, kedua istihdad. Istihdad artinya mencukur bulu kemaluan. Qassus syarib artinya mencukur kumis. Taqlimul adfar, potong kuku. Wa nutful adbad, dan mencabut bulu ketiak. Ini hadis pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang ada dalam kitab ini, yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. 5 fitrah manusia. Jika kita lihat dari 5 fitrah ini, mana yang berlaku untuk laki dan perempuan? Khitan. Apakah laki dan perempuan khitan? Iya. Sehingga wanita juga dikhitan sebagaimana lelaki. Istihdad, mencukur bulu kemaluan, berlaku bagi dua-duanya. Qassus syarib, nyukur bulu kumis, hanya untuk lelaki. Taqlimul adfar, memotong kuku, berlaku bagi laki dan perempuan. Kemudian mencabut bulu ketiak, berlaku bagi laki dan perempuan. Sehingga yang tadi kita sampaikan bahwa ada fitrah yang dia dibedakan dan ada ajaran fitrah yang bersifat universal, berlaku bagi laki dan perempuan. Sekarang kita akan bahas secara lebih detail satu demi satu. Yang pertama adalah khitan. Khitan ini berlaku bagi lelaki dan perempuan. Dan ma'ruf sebagaimana yang terjadi pada masing-masing jenis kelamin, maka yang laki-laki khitannya beda dengan perempuan. Di situ disebutkan dilakukan dengan memotong sedikit ujung klitoris yang terletak di kemaluan wanita. Ibnu Qudamah mengatakan khitan wajib bagi lelaki dan tanda kemuliaan bagi perempuan, dan ini pendapat mayoritas ulama.
Jumhur ulama mengatakan khitan bagi perempuan hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Dalil bahwasanya wanita juga dikhitan, pertama hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam buku. Rasulullah SAW bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitan al-khitan. Apabila seorang suami dengan seorang istri khitan ketemu khitan, berarti yang wanita juga dikhitan, karena Nabi SAW mengatakan khitan ketemu khitan, yang itu mengisyaratkan berarti wanita juga dikhitan. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Dan dulu di zaman Nabi SAW ada ibu-ibu tukang khitan, namanya Ummu Atiyah. Maka yang menghitan perempuan adalah perempuan di zaman Nabi SAW, namanya Ummu Atiyah. Dan itu dalil bahasanya khitan di masa Rasulullah SAW sudah menjadi hal yang biasa, baik bagi laki dan perempuan. Budaya timur memang berbeda dengan budaya barat. Orang timur secara fisik lebih kecil, sehingga praktek khitan bagi orang timur lebih jarang, bahkan hampir sedikit sekali kasusnya. Kalaupun wanita itu dikhitan, paling cuma 1-2 di antara ribuan wanita yang tidak dikhitan. Tapi hukum ini berlaku, sehingga sunnah itu akan tetap berlaku, dan itu berlaku bagi semua. Meskipun bagi wanita barat khitan lebih ditekankan dibandingkan bagi wanita timur. Dan persaksian ini pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada perubahan karakter wanita antara mereka yang berada di daerah Syam, ya. Daerah Syam itu di mana? Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Antara mereka yang dikhitan dan mereka yang tidak dikhitan. Karena mereka termasuk wanita muslim negeri barat. Kalau negeri muslim yang timur itu kan Asia dan kanan kirinya. Dan kata beliau ada perbedaan karakter antara wanita yang dikhitan dan yang tidak dikhitan. Sehingga di sana khitan itu sangat pengaruh besar bagi kondisi syahwat seorang wanita. Baik. Dulu ada orang yang menentang khitan bagi wanita di Indonesia dan menganggap khitan bagi wanita ini praktek yang bertentangan dengan prinsip kedokteran. Namun kita sebagai muslim, kalaupun tidak melakukan itu silahkan, tapi kalau melawan sunnah ini beda urusan. Sehingga Nabi SAW merintahkan A, kalau Anda tidak lakukan, selama itu hukumnya tidak wajib, nggak berdosa. Tapi kalau mengatakan ini tidak boleh, itu sama dengan melawan sunnah. Sebagai contoh, sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Kalau kita tidak sholat duha, dosa atau tidak? Tidak. Tapi kalau ada orang yang mengatakan sholat duha itu dosa, siapa yang sholat duha maka dia melakukan amalan yang menyimpang. Nah ini melawan sunnah. Melawan sunnah urusannya beda daripada sebatas tidak mengerjakan sunnah. Paham ya? Baik. Jadi kalaupun wanita Indonesia tidak khitan, itu urusan pribadi. Tapi kalau mengatakan tidak boleh khitan, itu bahaya. Karena khitan itu dianjurkan oleh Nabi SAW, dan itu bagian dari sunnanul fitrah. Baik. Berikutnya, yang nomor 2, siwak, gosok gigi. Bersiwak termasuk di antara sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan Nabi SAW menyarankan kalau bersiwak itu dilakukan setiap kapan? Mau sholat atau selesai wudu atau mau wudu. Meskipun ada banyak sekali kesempatan di mana kita dianjurkan untuk bersiwak. Mau tidur, bangun tidur, masuk rumah. Nabi SAW ketika masuk rumah
Pertama yang dilakukan adalah gosok gigi, bersiwak. Sehingga seorang muslim selalu menjaga kebersihan mulutnya dengan rajin gosok gigi. Jadi dengan gosok gigi sehari berapa kali? 2 kali kurang, 3 kali kurang, minimal 5 kali pas sholat ya. Sehingga kalau bisa sholat 5 waktu selalu kita warnai dengan siwak. Rasulullah SAW bersabda, coba dilihat di situ. Siwak dianjurkan untuk dilakukan ketika wudhu, ketika sholat, ketika hendak membaca Quran, ketika masuk rumah, ketika bangun tidur. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin." Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika mau salat. Kemudian juga bersiwak dianjurkan ketika membaca Quran. Baik, coba kita baca hadisnya. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, umirna bis-siwak, kita diperintahkan untuk bersiwak. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda, innal abda idza qama yusalli, apabila seorang hamba itu melakukan qiyamul lail, atahu malakun faqama khalfahu, maka datanglah malaikat, lalu malaikat itu berdiri di belakangnya. Yastami'una al-Qur'an, malaikat itu mendengarkan Al-Qur'an. Wa yadnu, sambil mendekat. Fala yazalu yastami'u wa yadnu, malaikat itu terus mendengarkan sambil mendekat, hatta yad'afahu ala fihi, sampai beliau meletakkan mulutnya di mulut orang yang sedang membaca Quran. Mulutnya malaikat nempel dengan mulutnya orang yang sedang membaca Quran. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak, maka setiap satu ayat yang dia baca masuk ke rongga badannya malaikat. Masya Allah, takut pak jadinya pak, masuk karo malaikat. Anda jangan bayangin yang kayak gitu. Ini hal yang gaib, di mana manusia tidak bisa melihatnya dan manusia tidak mengetahuinya. Gimana rasanya? Ya sama saja, seperti dia baca Quran biasa. Tapi ini menunjukkan keutamaan orang yang baca Quran, bahwa malaikat itu senang dengan orang yang baca Quran, sampai diperhatikan dengan seksama, sambil mendekat diperhatikan dengan sesama. Dan malaikat tidak punya nafsu, sehingga kalaupun bersentuhan dengan Anda, membersamai Anda, mereka tidak kemudian bernafsu, sebab mereka tidak berjenis kelamin. Malaikat itu laki atau perempuan? Tidak berjenis kelamin. Kenapa tidak berjenis kelamin? Karena nggak kawin. Kalau nggak kawin berarti dia tidak punya jenis kelamin. Sehingga posisi malaikat, dia tidak punya nafsu baik dengan lelaki maupun dengan perempuan. Di pundak kita, di dekat kita selalu ada malaikat pencatat amal. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang keluar dari mulut seseorang, maka di sana ada raqibun atid, malaikat yang selalu mengawasi dan tidak pernah absen, mengiringi saya, mengiringi ibu-ibu semuanya, dan mereka dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada mereka dibandingkan dengan urat nadi. Betapa dekatnya. Artinya mereka dengan kita selalu membersamai. Dan malaikat itu tidak kemudian jadi syahwat gara-gara membersamai Anda berduaan di dalam kamar misalnya, karena mereka tidak berjenis kelamin. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini, kalaupun kita membaca hadis ini, kita yakini sebagaimana teks yang ada, dan hadisnya riwayat Baihaqi, maka dianjurkan sebelum baca Quran ngapain? Gosok gigi terlebih dahulu. Berikutnya, di antara yang dianjurkan untuk siwak adalah ketika masuk rumah. Sehingga sebelum masuk rumah, mampir keran dulu,
sikatan, baru masuk rumah. Apakah Anda melakukan seperti itu? Tidak. Coba lihat di kantong tasnya masing-masing. Ada sikat gigi enggak? Aisyah menceritakan, kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bis-siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau masuk rumah, pertama kali yang beliau lakukan adalah sikatan. Jadi beliau gosok gigi dulu sebelum masuk rumah. Wallahu a'lam. Dan ini salah satu di antara hikmah. Bisa jadi ketika beliau masuk rumah langsung mencium istrinya, sehingga beliau tidak ingin mengeluarkan aroma yang tidak sedap dalam posisi ketika mendekati istrinya. Maka para istri juga dituntut yang sama. Ketika suaminya mau mendekat, jangan sampai bau jengkol, bau pete, apalagi berambang, apalagi bau rokok. Kok kamu mampu rokok? Wedok kok ngerokok. Sudah? Selanjutnya, ketika bangun tidur, cukup jelas bahwa Nabi SAW ketika tahajud yasusu fahu bisiwak. Beliau membersihkan giginya dengan siwak. Jadi betapa seringnya gosok gigi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan bagi orang yang sudah terbiasa dengan ini, selesai makan gak sikatan, pasti rasanya gatel, pengen segera sikatan. Berikutnya kita akan membaca tentang etika buang hajat. Etika buang hajat. Tempat yang paling disenangi oleh setan adalah toilet, kamar mandi. Oleh karena itu, jangan jadi orang yang betah di toilet. Sehingga kalau berada di kamar mandi, semangatnya itu cepat-cepat segera keluar. Jangan terlalu betah di dalam toilet. Biasanya yang lama di toilet itu bapak atau ibu? Karena ngomong astagfirullah. Hah? Baca buku di toilet? Jangan. Pokoknya kalau di toilet jangan bawa HP, jangan bawa buku, ya. Jangan bawa rokok, ya. Tujuannya apa? Biar segera cepat keluar. Selesai urusan cepat keluar. Sehingga jangan bawa benda-benda seperti ini. Saya kalau di toilet baca buku, buat apa gitu ya? Nanti baca bukunya di luar toilet. Biar fokus ketika jenengan di toilet, ya, yang mau dikeluarkan biar cepat keluar. Karena kalau pakai baca buku ora gelem metu. Sehingga lakukan yang cepat. Saya punya teman, dia kalau masuk toilet bawa HP. Ngapain? Nge-game. Update status. Saya tuh heran. Kamu kalau di toilet apa selfie? Terus mau di-share di mana kok di toilet selfie? Gak boleh ya. Hindari yang semacam ini. Sehingga kita kalau di toilet hindari berlama-lama. Pastikan waktu yang Anda gunakan hanya sebentar, setelah itu tinggalkan. Baik. Sebab toilet itu tempat setan, maka jangan cari inspirasi di toilet, karena bisa jadi itu bisikan setan. Sehingga kalau suami Anda kok lama di toilet, gak metu-metu karo ngerokok, ngapain toh Pak? Nyari inspirasi. Begitu metu Arab rabi meneh. Nah itu salah satu pengaruh dari pengaruh apa? Bisikan setan. Baik, sekarang coba kita baca. Jika ingin buang hajat, disunahkan melakukan hal berikut. 1. Menutupi diri. Lakukan di tempat yang tertutup dan menjauh dari pandangan orang, khususnya ketika buang hajat di jamban. Kita punya nikmat yang luar biasa. Toilet ada di dalam rumah. Orang dulu kalau mau itu harus kemana? Keluar. Neng alas-alas, nggawa pacul karo ember cilik.
itu dulu. Saya masih mengalami zaman di mana tidak ada toilet di dalam rumah, sehingga kalau ibu saya mau ke toilet, mau buang air, itu harus ke pinggir sungai. Ada jamban kayak helikopter itu ya. Dan kalau itu malam hari menakutkan. Ya, namanya sungai ya, singop, jauh dari warga, sepi, dan banyak cerita-cerita yang aneh-aneh. Akhirnya mereka kalau mau ke toilet, ibu, bude dan seterusnya itu ngejak saya. Ya waktu itu saya masih SD atau masih TK. Dan saya kalau buang air dulu di laut, karena rumah saya dekat laut. Itu dulu. Sekarang Anda punya toilet di dalam rumah, itu nikmat luar biasa. Masya Allah. Dulu ketika belum punya kayak gitu, Masya Allah. Kalau sudah pingin di malam hari, susah. Karena tempatnya sepi, jauh dari perumahan, jauh dari pemukiman penduduk, dan gelap. Sehingga harus bawa senter, kadang bawa uplek gitu ya. Baik, alhamdulillah adanya toilet di dalam rumah itu nikmat besar. Dan di zaman Nabi SAW kondisi toilet seperti itu. Maka para ummahatul mukminin dan para wanita sahabiyat kalau mau ke toilet ya mereka harus menjauh. Cari di oro-oro ya, gonseng jauh dari masyarakat. Kemudian mereka keduk-keduk di situ, terus buang air di sana. Nah, kita kan nggak perlu kayak gini ya. Ini nikmat yang besar. Baik. Nah, disebutkan dalam hadis dari Jabir, Nabi SAW menghilang, ya taghayyab, beliau menghilang itu karena ingin buang air. Karena dulu cara buang air seperti itu, menghilang. Nanti kok ngilang? Nah, itu sudah pasti buang air. Yang kedua, ketika memasuki jamban, maka baca kalimat berikut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saya coba tuliskan doa yang benar. Jadwal piket belum terpasang ya? Oh, sudah. Allahumma inni a'udzu bika minal wal khaba'ith. Iya gini ya? Tadi nggak dibaca. Baik, kenapa saya baca? Ini ada dua cara baca. Coba diperhatikan ya. Kata ini ada dua cara baca. Bisa dibaca dengan baknya disukun. Jadinya gimana? Minal khubthi. Anda bisa baca minal khubthi. Baknya disukun. Ini bisa dibaca dengan baknya di dhamma. Jadinya minal khubuthi. Sehingga ada dua cara baca. Tapi dianjurkan agar bacanya baknya disukun. Sehingga bacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Minal khubthi wal khaba'ith. Nah, kenapa dianjurkan baknya disukun? Khubthi itu artinya keburukan. Sedangkan khubuthi artinya setan,
lanang. Setan lelaki ya. Baik. Cakupannya mana yang lebih luas antara khubuth dengan khubuth? Mana yang lebih luas? Khubuthi. Kalau disukun cakupannya lebih luas. Sehingga di sini kenapa dianjurkan ini? Cakupan maknanya lebih luas. Karena potensi buruk yang ada di toilet itu tidak hanya setan. Ada kecoa, cacing, lipan, kepleset ya, karena ada apa? Lumut atau ganggang yang ada di toilet ya. Toilet jenengan licin padahal tidak kena sinar matahari, nggak ada lumut. Kenapa itu licin? Ada ganggang yang tumbuh di air ya, yang dia nggak kelihatan, yang kadang warnanya kuning itu namanya ganggang. Nah itu yang bikin licin, dan itu semuanya adalah keburukan. Maka kita berdoa kepada Allah dari semua keburukan dan penyebab keburukan, sehingga dianjurkan untuk bacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabathi. Sudah? Selanjutnya dianjurkan untuk membaca